Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita dipertemukan lagi dengan syahrul Ramadan. Bulan suci Ramadan selain disebut dengan Syahrul Syam, juga mempunyai beberapa nama yang masing-masing nama itu menunjukkan kepada suatu pengertian dari segi fungsinya. Ramadan mempunyai nama lain, diantaranya adalah Syahrullah, bulannya Allah. Artinya bulan yang Allah sandarkan dirinya sendiri. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ala, bulan yang penuh kenikmatan dan limpahan karunia. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ramadan juga disebut dengan Syahrun Najah, bulan pelepasan dari azab neraka. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Jud, bulan memberikan keikhlasan kepada sesama manusia dan melimpahkan bantuan kepada fakir miskin, atau bulan bermurah tangan. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Muwasah, yaitu bulan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, kepada yang berhajat. Ramadan juga bisa disebut dengan Syahrus Sabri. Artinya bulan melatih diri bersabar dalam melaksanakan tugas-tugas agama, bersabar dalam menghadapi ujian hidup penuh dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ramadan juga biasa disebut dengan Syahrut Tilawah, di mana bulan-bulan ini dibacakan Al-Quran, atau bulan menekunkan diri kita untuk memahami makna-makna, memahami isi dari kandungan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. InsyaAllah sekitar 1,8 miliar muslim di seluruh dunia hari ini memasuki hari ketiga melaksanakan ibadah shaum Ramadan. InsyaAllah semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nabiullah Muhammad SAW juga bersabda, "Fasumu li ru'yatihi, fa'aftiru li ru'yatihi, fa in ughmiya alaikum, faqdiru lahu thalathina." Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Lalu jika kalian terhalang, maka hitungkanlah dia sampai 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama merasakan ada satu hal yang berbeda dari ibadah puasa Ramadan kita bila dibandingkan dengan puasa-puasa Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya.
Ibadah puasa pada tahun ini kita lakukan di tengah-tengah umat manusia di dunia sedang dilanda musibah wabah COVID-19. Insya Allah kalau kita kaji berdasarkan update terakhir pada hari Jumat yang lalu tanggal 24 April 2020 pukul 16 sore, di mana pada hari itu kita hari pertama masuk bulan Ramadan. Dari 210 negara di seluruh dunia yang sudah terjangkiti wabah yang mematikan itu, dilaporkan ada sejumlah pasien terinfeksi, yakni sejumlah 2.700.000 lebih kasus. Dan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam jumlah itu bertambah lagi menjadi 86.000 kasus. Dan dari 2,73 juta orang yang positif terinfeksi, 191.000 lebih maksudnya itu pasien itu meninggal dunia. Dan 751 lebih itu alhamdulillah dinyatakan sembuh. Sementara itu di negara kita tercinta Indonesia sampai dengan awal Ramadan 3 hari yang lalu ada penambahan 436 pasien COVID-19 ini. Dengan demikian jumlah totalnya 8.000 lebih kasus. Sejak kasus ini pertama diumumkan tanggal 2 Maret 2020 yang lalu. Dan di antara itu ada 6.000 lebih yang dirawat, 689 orang meninggal, dan 1.000 lebih yang dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yakin dan percayalah bahwa para pemimpin negara yang terkena dampak COVID-19 ini tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan berbagai kebijakan demi menjaga seluruh warga negaranya dari penyebaran virus yang mematikan itu. Apakah itu social atau physical distancing dengan cara stay at home, tinggal di rumah, isolasi mandiri, karantina wilayah, atau lockdown, atau pembatasan sosial berskala besar PSBB, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita umat Islam melaksanakan saum Ramadan di tengah pandemi virus 19 ini? Ini sebuah pertanyaan yang saya kira relevan kita hadirkan sampai hari ketiga kita melaksanakan ibadah puasa ini. Tentu yang pertama saya mengajak untuk bagaimana seharusnya kita menyikapi virus COVID-19 ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, seorang pakar tafsir Indonesia, Profesor Quraisy Shihab, berpendapat bahwa virus COVID-19 ini bukanlah suatu azab dari Allah, melainkan sebuah musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak selalu terikat dengan bencana. Akan tetapi setiap sesuatu yang terjadi, baik itu positif ataupun negatif, itu disebut dengan musibah. Nah, ayat yang membicarakan tentang musibah dalam Al-Quran itu sangatlah banyak. Jika kita lihat dalam kitab Al-Mu'jam, ada sekitar 77 ayat berkaitan dengan musibah itu dan tersebar di 27 surat. Menurut beliau, musibah itu adalah merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala, skenario Tuhan dalam menguji kesabaran dan rasa solidaritas kemanusiaan kita, khususnya dalam meningkatkan eskalasi spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya bahwa Allah akan menguji manusia jika ia akan mendapatkan sesuatu hal yang istimewa. Menurut Al-Quran,
Musibah itu adalah merupakan bentuk ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa hal yang baik ataupun yang buruk. Misalnya kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian substansi musibah itu merupakan ujian yang terkadang kontraproduktif dengan pikiran. Walaupun secara teologis itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Dari sini jelaslah bahwa musibah itu adalah ketetapan yang berlaku dari Tuhan untuk menguji makhluknya. Sedangkan bala ini merupakan ujian baik yang bersifat baik ataupun bersifat buruk. Contoh kata bala yang baik itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 17. Sedangkan bala dalam hal yang bersifat buruk itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 49. Maka dengan pemahaman di atas itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa wabah atau COVID-19 itu khususnya yang terjadi pada bangsa kita Indonesia bukanlah merupakan sebuah azab dari Allah, tapi merupakan sebuah musibah. Bisa juga kita katakan sebagai bala sesuai dengan sabda Nabi. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Ia akan memberikan ujian. Nah, kemudian bagaimana kita melaksanakan puasa di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya kira kita umat Islam dapat berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020. Saya kira ini sudah banyak beredar. Kita juga bisa berpedoman kepada surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 terkait pelaksanaan ibadah Ramadan, zakat, dan Idul Fitri pada tahun ini. Khusus bagi warga Muhammadiyah, saya kira tidak kita harus tetap berpedoman pada maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 dan nomor 3 tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19 itu. Dari sana kita bisa ambil kesimpulan di antaranya bahwa puasa Ramadan harus tetap dilakukan sesuai dengan tuntunan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Saya kira ini sudah diputuskan oleh majelis tarjih kita dan sudah direvisi dan sudah beredar di lingkungan umat. Yang kedua, sholat tarawih itu dilakukan di rumah masing-masing. Ini kesempatan kita untuk dakwah jamaah dan takmir masjid. Tentu tidak perlu mengadakan sholat berjamaah di masjid, musola, termasuk ceramah sebelum, sesudah tarawih, kuliah subuh, tadarus berjamaah, ataupun iktikaf dan kegiatan-kegiatan berjamaah yang lainnya. Pedoman sudah kita edarkan dan saya kira itu sudah jelas. Kewajiban kita untuk mentaatinya. Demikian juga sahur dan buka puasa dilakukan dengan individu oleh masing-masing individu, masing-masing keluarga. Tidak perlulah kita sahur on the road atau bukanya dengan iftar jama'i, berbuka bersama. Baik itu dilakukan di lingkungan masjid, di lingkungan musola, di lingkungan nama usaha, di kelompok-kelompok komunitas, di sekolah-sekolah dan sebagainya. Terakhir, kami mengajak umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, untuk menjadikan Ramadan tahun ini benar-benar sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keikhlasan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak Al-Quran, memperbanyak zikir,
memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemik wabah COVID-19 ini segera diangkat dan dihilangkan dari negara tercinta Indonesia ini. Kita juga mengajak kepada umat Islam dan warga Muhammadiyah khususnya untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Marilah kita meningkatkan amal soleh kita dengan membantu para duhafa, fakir miskin, dan seterusnya. Insya Allah, Allah senantiasa akan menyertai kita. Demikianlah kajian sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.